Nah, unsur kayu kan notabene adalah prinsip leadership supaya leadership menguat. Air di dalamnya itu kan air yang stagnan. Ya boleh dibilang air di dalam bak kan. Dia nggak bergerak dan nggak ada kehidupan di dalamnya. Betul. Tentu saja tidak dapat diartikan dalam feng shui sebagai penumbuh unsur kayu. Yang bisa tuh kalau di timur atau tenggara itu kita tujuannya menghidupkan unsur kayu, taruh deh tuh akuarium gitu. Rumah kalau melebar satu hal, sebaiknya jangan. Kalau tempat usaha bagus melebar. Pada umumnya bagi orang yang nggak cocok ya, itu bisa mendatangkan gangguan pada bagian pencernaannya gitu. Nggak semua sio ayam tuh cocok ngadep ke timur gitu ya. Harus dianalisa. Jadi jangan karena ini kemudian sahabat Sonora berpatokan bahwa sio ayam cocok menghadap ke timur. Enggak ya. Selamat malam sahabat Sonora, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Ada saya Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Kalau sudah masuk di hari Jumat, berarti tandanya ada Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hongxian yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. 29 Desember sahabat Sonora, sudah masuk ke akhir tahun ya. Ini berarti merupakan Feng Shui terakhir di tahun 2023. Kita akan berganti tahun menuju tahun yang baru. Tapi kalau tahun baru Imlek itu masih nanti ya Pak Kang ya? Oh iya dong, tanggal 10 Februari 2024. Nah, itu masih agak lama ya, jadi masih ada spare time untuk Anda menyiapkan tahun baru Imlek nanti ya di 10 Februari. Tapi kalau tahun baru Masehi ini 2023 ada persiapan Pak Kang untuk menyambut tahun baru? Paling tidak kita ucapkan dulu. Dan karena situasinya masih Natalan gitu. Merry Masih ada Christmas. aura-aura Natal ya, Pak Kang ya? Ya, Merry Christmas. Happy New Year. Enggak lah, kita selalu setia menemani dan mengunjungi sahabat Sonora dimanapun berada. Karena banyak yang mau tahu juga, walaupun masih sebulan setengah pergantian tahun Imlek, banyak yang bertanya, show saya ciong nggak? Atau ada juga yang bertanya, anak sio naga hoki nggak ya? Atau anak sio apa yang hoki katanya? Nah itu dia, pasti akhir tahun Imlek bakalan banyak juga yang menanyakan peruntungannya di tahun Imlek di tahun depan itu seperti apa. Tapi pastinya sahabat Sonora, untuk Anda silakan kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp ya di 0812 112 9200. Jangan lupa sertakan nama lengkap, tanggal lahirnya yang lengkap juga, dan jam lahir yang terpentingnya. Tapi kalau dari YouTube-nya Pak Kang, FSE Enthusiast, apakah ada yang menarik nih untuk kita bahas malam hari ini Pak Kang? Memang dari FSE ada beberapa catatan yang ditawarkan oleh manajemen. Di antaranya ini dari Zeli Zebetu, katanya, yang bertanya pada video, menyadari kekeliruan atau terima nasib saja gitu. Kita nggak mau dong terima nasib, ya nggak? Karena nasib kan harus bisa diubah. Yang jelek harus menjadi baik dong ya. Nah itu dia. Nah ini dia bilang begini nih Sony. Selamat malam Pak Kang. Kalau kamar mandi WC dengan bak air yang besar berada di timur atau tenggara, apa efeknya? Terima kasih. Nah ini pertanyaan ini baru kita pahami kalau kita tahu nih yang dia maksudkan. Yang dia maksud nih bahwa timur atau tenggara itu kan tempatnya kayu. Kalau ada air kan kayu bertumbuh. Tapi ini airnya, bak air yang besar itu berada di
kamar mandi WC. Punya dampak positif nggak tuh Juragan Sony? Ya dampaknya positif aja, karena wajar nggak sih Pak Kang, kamar mandi WC dengan bak airnya yang besar, Nah, maupun posisinya di mana saja. maksudnya positif atau enggak di sini bisa nggak menumbuhkan unsur kayu itu? Nah, unsur kayu kan notabene adalah prinsip leadership, supaya leadership menguat. Kalau leadership menguat, orang tuh bisa punya kemampuan untuk berbisnis, bergaul begitu, Sony. Nah, tetapi yang ada aja di WC. Nah, kamar mandi WC seperti kita pernah bahas kemarin tuh, sifatnya pembawaannya terlampau yin. Yin itu terlalu dingin gitu ya, Iya. pengap gitu ya. Nah, air di dalamnya itu kan air yang stagnan, ya boleh dibilang air di dalam bak kan, dia nggak bergerak dan nggak ada kehidupan di dalamnya. Betul. Tentu saja tidak dapat diartikan dalam feng shui sebagai penumbuh unsur kayu, ya. Karena Jadi tidak ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. betul. Nah, yang bisa apa? Yang bisa tuh kalau di timur atau tenggara itu kita tujuannya menghidupkan unsur kayu, diantaranya nih kita taruh deh tuh akuarium gitu ya. Kenapa akuarium? Sebab kalau kamar mandi WC itu kan tadi kita berbicara umum. Kalau berbicara khusus, jangan-jangan di timur justru untuk orang tertentu, untuk kepala keluarga tertentu ya, itu timur dan tenggara ditaruh kamar mandi WC justru bisa-bisa berpantangan, dapat mengurangi hokinya. Nah, itu kalau dihitung berdasarkan data kelahiran yang lengkap tentunya ya. Namun secara umum yang bisa tuh akuarium, karena di akuarium ada kehidupan gitu ya. Betul. Nah, atau ada air mancur misalnya. Tapi air mancur kan nggak boleh di dalam rumah. Ya ngapain juga Pak Kang di dalam rumah. Betul ya. Kalau air mancur di dalam rumah, dia mesti punya aliran yang bisa meliuk sampai ke luar ke halaman bebas. Ya, Iya, kalau rumahnya istana ya, bebas. ya itu pun harus diatur seperti itu. Kalau tidak, justru air itu akan mendatangkan energi negatif, membuat satu kelembaban di dalam rumah, gitu ya. Jadi kalau mau menghidupkan, diulang ya, kalau mau menghidupkan elemen berunsur kayu pada timur dan tenggara, letakkanlah akuarium, itu diantaranya yang paling mudah ya. Oke, Pak Kang. Nah, ini ada sahabat kita Juragin Lina Sanjaya. Lina Sanjaya. Ya, bertanya pada video ngontrak rumah atau tempat usaha, mana yang lebih penting gitu toh? Nah, salam sejahtera Pak Kang. Kita juga berharap sahabat Sonora kita semuanya sejahtera, termasuk Lina Sanjaya sekeluarga toh. Pasti. Sehat walafiat dan banyak keberuntungan. Amin. Rumah saya melebar dari timur ke barat. Bagian timurnya kena tusuk sate dari selatan. Nah, dia nggak bilang nih timurnya ada di kiri atau ada di kanan. Yang dia cuma bilang melebar dari timur ke barat. Rumah kalau melebar satu hal, sebaiknya jangan. Kalau tempat usaha bagus melebar. Kenapa jangan Pak Kang? Nah, coba kita lihat ya. Kita bodoh-bodohan aja deh. Kalau misalnya Sony suka nonton film itu nggak, film Dracula gitu. Waduh, kurang suka tuh Pak Kang. Kurang ya, film-film hantu tuh. Kalau apalagi bicara Dracula. Itu kalau di ceritanya ambil setnya di Eropa itu kan gedungnya sombong-sombong, melebar dia. Oke. Ya, tetapi giliran kita nonton film Bill Cosby yang keluarga bahagia, itu rumahnya kecil mungil memanjang ke belakang. Padahal mereka kan nggak ngerti feng shui loh ya. Nah, ini kalau rumah melebar pada umumnya bagi orang yang nggak cocok ya, itu bisa mendatangkan gangguan pada bagian pencernaannya gitu. Nah, makanya sebaiknya rumah jangan melebar tetapi memanjang ke belakang untuk rumah loh ya. Nah, kita lanjut. Bagian timurnya kena tusuk sate dari selatan. Berarti dia nih menghadap ke selatan ini rumah sebetulnya ya. Iya. Sudah pernah tanya Pak Kang,
baiknya rumah saya hadap ke timur karena suami sio ayam. Saya nggak ingat ya dia bertanya dan kita sudah menjawabnya. Tetapi satu hal yang perlu kita jelaskan di sini bahwa nggak semua sio ayam tuh cocok ngadep ke timur gitu ya. Harus dianalisa. Jadi jangan karena ini kemudian sahabat Sonora berpatokan bahwa sio ayam cocok menghadap ke timur. Enggak ya. Nah dia bilang nih, mau tanya kalau bagian timur yang kena tusuk sate dibongkar jadi karpot, lalu rumah jadi hadap timur, apa masih termasuk kena tusuk sate? Dia bilang. Mohon jawabannya. Masih nggak tuh, Sony? Masih Pak Kang. Kalau bagian depannya itu dibongkar, dijadikan karpot tentu adalah bidang yang terbuka, Sony, bukan garasi. Kalau garasi dia masih tusuk sate karena masih kena. Karena terbuka ya. Terbuka. Oke. Nah karena dia itu sebagai karpot, dia tuh kan terbuka ya toh, bukan garasi kan. Dia biasanya paling-paling ada awningnya doang gitu kan. Nah itu dia bukan tusuk sate lagi tuh. Ya. Tapi boleh nggak tuh seperti begitu menghadap di roba begitu, dihadapkan ke timur. Nah satu hal, memang dia sudah bertanya ngadep ke timur bagus, tapi harus ditonton dulu tuh video-video di FSC, banyak ketentuannya. Boleh nggak diputar ke samping? Nah kalau di samping itu rumah tetangga yang temboknya setinggi segambreng tingginya, itu kan sama juga menghadap ke gunung. Kecuali jarak dari pintu utama yang bakal dibikin ke timur dengan dinding di depannya itu ada minimal 5-6 meter dan jangan menghadap dinding yang betul-betul tinggi bener gitu ya. Nah kalau itu masih memungkinkan, tapi kalau tidak sebaiknya mendingan cari tempat lain daripada diputar ya, kecuali timur baru ya Bang ya. Iya, kecuali timur itu di depannya jalanan gitu ya, aman deh tuh ya. Oke, kita lanjut lagi tapi jeda dulu sebentar Bang ya. Boleh. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat musik, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongki dalam program Sonora Pengdoy. Mari kita lanjutkan Pak Kang di YouTube ya. Oke, kita jumpai sahabat Sonora kita, juga Anita Felicia. Anita Felicia. Ya, yang bertanya pada video ngontrak rumah atau tempat usaha. Selamat siang Pak Kang, karena kita jawabnya malam, kita selamat malam aja deh ya. Saya mau nanya tentang sio. Benarkah punya anak sio naga akan hoki? Benar enggak? Nah, memang kalau kita berbicara hoki, itu banyak cara buat ngitungnya. Oke. Ada yang namanya menghitung tulang. Menghitung tulang. Iya, berapa nih jumlah tulang, timbangan tulangnya gitu ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada juga dengan cara lain, menghitung dengan berbagai cara lah. Tetapi perlu dipahami, kalau bagi saya semua anak akan membawa hokinya masing-masing. Oke. Kenapa? Apapun sionya namanya anak itu pasti bawa berkah gitu ya. Betul, dan memang kalau saya tidak menghitung bagaimana kamu bakal hoki di hari kemudian, tetapi bagaimana kita menyiasati hari depan agar berhoki baik. Itu yang penting dong. Betul. Ya? Usahanya yang penting ya Pak. Betul. Jadi benar gak punya anak sio naga akan hoki? Ya benar dan tidak. Ada yang benar bawa hoki gitu ya. Nah, kalau dalam perhitungan sio misalnya orang tuanya sio tikus,
Anaknya sio naga, orang tuanya tikus dan monyet. Tikus, monyet, dan naga itu segitiga harmonis. Dia bakal bawa hoki, tapi belum tentu. Kenapa? Karena harus diperhitungkan tanggal dan jam kelahirannya, klop nggak gitu ya. Jadi nggak segampang itu gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau mamanya sio anjing tahun 1994, ya, anak pertamanya sio anjing 2018, yang kedua sio naga 2024. Apakah tidak apa-apa ciong dengan kedua anak? Nah, sio anjing dengan sio anjing ciong ya. Tapi berapa kadar ciongnya harus dihitung berdasarkan tanggal kelahiran dan jamnya. Begitu juga terhadap anak yang bersio naga, belum tentu. Nah, tetapi itu kan perlu dihitung itu, Sony. Nah, kalau sebagai parameter aja nih, kalau anak itu nggak sakit-sakitan, udah nggak usah dipusingkan. Kecuali anak itu sering sakit-sakitan. Nah, berarti ada ciong nih, atau orang tuanya sial banget deh. Nah, perlu diperhitungkan, perlu diperiksa gitu. Tapi kalau nggak usah lah. Tapi kalau anak itu sakit-sakitan, jalan keluar yang paling gampang dikuepang. Dikuepang tuh diakuin ke orang lain, Sony. Ke sio yang cocok gitu ya. Nah, suami sionya ayam katanya. Terima kasih, sehat selalu, semoga terjawab. Kita udah jawab, mudah-mudahan dipahami ya, dimengerti bahwa setiap anak bawa hokinya masing-masing, dan kita tentunya sebagai orang tua harus mempersiapkan masa depan anak supaya anak itu memperoleh sarana yang kelak membuat dia menjadi anak yang bahagia dan berkesuksesan. Ada Luni Saryawan. Ini Saryawan apa Saryawan? Ya, juga gini nih bertanya pada video kontrak rumah atau tempat usaha. Malam Pak Kang, tolong tanya. Kalau mau bikin kamar di lantai 1 karena saya sudah berumur, tapi di sebelahnya ada tembok dapur, bagaimana menurut Bapak? Begini, Sony. Kalau kamar itu sebaiknya tidak berdampingan, di bawah berhadapan di atas kompor, di atas dapur begitu ya. Jadi kalau bersebelahan nggak boleh dong ya. Sebaiknya jangan. Udah bahas itu berkali-kali Pak Kang ya? Udah berkali-kali. Tetapi dia bilang nih, saya sudah berumur gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tanya, itu tembok itu dapurnya rumah di rumah sendiri atau di rumah tetangga? Kalau dapurnya itu di rumah tetangga ya nggak ada urusannya, kecuali rumah tetangga dan rumah kita connecting. Kalau terkoneksi jadi satu rumah dong ya. Nah, kalau nggak terkoneksi ya nggak ada masalah gitu ya. Nah, tetapi kalau itu dapurnya di dalam rumah sendiri, nah ini ya jadi masalah nih. Nah, masalahnya adalah masalah terjadinya pelecehan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada anak gadis nggak di rumah kita? Ada anak perempuan nggak? Kalau nggak ada, ya aman lah. Ngapain dipusingin? Boleh, gitu ya. Nah, kemudian dia sendiri apa udah berumur? Sendiri atau masih berdua dengan pendamping ya? Dengan suami atau dengan istri, ya toh? Kalau sendirian juga nggak bakalan ada masalah. Karena nggak bakalan terjadi cekcok. Ya toh? Betul jadi sekali. aman gitu ya, boleh ya. Nah, kemudian ada starping nih. Pada video kalau kemampuan tersangsikan, rezeki pun terminimalkan. Selamat sore Pak Kang. Sore. Nah, kita mana jeda ya. Minta saran dan petunjuknya. Sio kambing unsur tanah cocok usaha atau pekerjaan apa ya? Kalau jualan minuman cocok, kita nggak bisa jawab dong ya. Karena nggak ada tanggal lahir ya. Betul, kita butuh tanggal lahir dan jam lahir bahkan. Kalau nggak ada, bagaimana kita punya acuan untuk menghitung? Betul. Nah, bagi starping, agar pertanyaannya bisa dijawab, tolong diajukan ke 08 12 iya 129200. Nah, lengkapi deh dengan data kelahiran dan jam dan pertanyaan yang sejelas mungkin. Tepat sekali.
Ada satu lagi Pak yang dibahas? Saya pikir untuk sementara dari saya udah cukup dulu. Kita bahas dari WA nih, bagaimana? Oke, kita bahas satu dulu kalau gitu Pak Kang ya. Oke. Kita bahas ini ada yang datangnya dari Taiwan Pak Kang. Oke. Ini ada Kirana. Kirana, wanita dong? Ya, betul sekali. Kirana. Lahirnya di tanggal 25 Juli 1985. 25 bulan 7 tahun 85. tahun 85 Jamnya 17.58. 17.58. Oke. Oh, ternyata dia belum berangkat, Deng. Tahun depan, bulan Januari itu, saya mau daftar master degree di Taipei, di Taiwan. Iya. Saya agak galau, karena biayanya itu mahal, terus juga takut apakah nantinya akan sukses dan gampang cari kerja kalau ambil master degree atau MBA. Itu gimana Pak Kang? Cocok. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, silakan. Apalagi kalau kita lihat Kirana ini walaupun sebetulnya kerajinannya kadang-kadang biarpet gitu. Kadang-kadang luar biasa tinggi, kadang-kadang menurun gitu ya. Tetapi saya yakin dia mampu. Kenapa mampu? Karena kedisiplinannya, kecermatannya sangat tinggi. Jadi boleh aja. Cuma tadi saya dengar katanya berangkatnya tahun depan kan? Iya, bulan Januari, berarti sebulan, kurang dari sebulan lagi berarti. Oh, kalau Januari nggak ada masalah dong ya. Karena belum masuk tahun naga. Sedangkan Sio Kerbau di tahun naga itu Ciong gitu. Oke, mungkin ada saran dari Pak Kang apa yang harus sebaiknya dilakukan atau dipertebal lagi oleh Kirana? Ya, yang penting sepanjang di tahun naga, Kirana patut berhati-hati gitu ya. Lain daripada itu, saya berpikir Kirana punya kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan cukup baik gitu. Yang penting genjot aja deh ya kemampuannya, dan jangan pernah khawatir nggak dapat kerjaan, karena diperhitungkan walaupun dia Ciong, kalau dia banyak berhati-hati, rezeki di tahun Ciong itu bagus kok buat dia, nggak ada masalah. Nah, kalau kita berbicara dia Januari itu adalah masa transisi menuju ke tahun baru Imlek. Nah, videonya berapa hari lagi udah diupload, itu mengenai bulan Imlek ke-12 ya. Semua Sio dengarkan deh, fenomena apa, rezeki Sio saya seperti apa, ada di sana, termasuk Sionya Kirana gitu. Itu sudah di-upload ya Pak Kang ya? Dan di-upload berapa hari lagi lah. Dan saya yakin buat Kirana ini bukan hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Buat dia oke-oke aja kok, nggak ada masalah kok. Oke, semangat terus ya untuk Kirana. Kita akan lanjut lagi untuk bacakan WhatsApp dari Juragan dan Juragin sahabat Sonora setelah jeda berikut ini Pak Kang ya. Oke. Sonora FM Justru dengan Music, Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono dan Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui. Mari kita lanjutkan di WhatsApp ya Pak Kang. Oh, so pasti. Oke, kita lanjutkan ini ke Ines Surya Santosa Pak Kang. Wanita ya? Wanita, INEZ Surya SURYA Santosa SANTOSA. Tanggal lahirnya di 13 Juni 2002 Pak Kang. 13 bulan 6 tahun 2002. 2002. Oke. Jam lahirnya 23:30 malam. 23 lewat 30, oke? Yang ditanya nih Pak Kang soal keberuntungan, kesehatan, karir dan warna. Kalau keberuntungan sebetulnya nggak perlu ditanyakan. Kenapa?
Karena keberuntungan banyak kok orang bisa baca gitu ya. Oke. Ada berdasarkan menghitung muka gimana. Kalau mukanya seperti ini nih, wah pasti tuapan, hokinya gede. Telapak tangannya begini, wah luar biasa gitu. Timbangan tulangnya sekian, wah pasti jadi bos gede gitu ya. Nah banyak cara, tetapi tadi kita udah bilang kalau saya memang berbeda gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan, menghitung kekurangan dan kelebihan karakter seseorang supaya dia siap berkecimpung di masyarakat dan bisa berhasil dalam berbisnis gitu toh. Oke. Jadi kita menyiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang berkesuksesan. Itu yang jauh lebih penting toh. Nah kalau gitu karirnya nih yang disarankan apa Pak Kang? Nah, kalau untuk Ines, karirnya yang paling cocok adalah yang berunsur api dominan, logam dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Oke. Nah, tetapi perlu dipahami di sini, ya, kalau kita berbicara tadi sesuai perhitungan keberuntungan, keberuntungannya Ines bagus, gitu toh. Tetapi Ines nggak berani, nggak punya kemampuan untuk berbisnis. Coba deh introspeksi diri, bener nggak itu? Ya kenapa? Karena Ines banyak kekurangan elemen yang nggak seimbang. Bahkan Ines tuh gampang bener tersinggung dan emosional. Nah ini adalah hambatan. Nah bagaimana ini kita harus perbaiki gitu ya? Saya minta tolong Ines misalnya karena ini untuk tahap pertama, Ines sebaiknya memakai baju warna hijau 2 tahun lamanya, tidak lagi menggunakan baju yang hitam, biru, abu-abu yang merupakan kesukaan daripada Ines. Dan setelah 2 tahun, Ines harus sering pakai baju warna putih dan hijau gitu ya. Putih lebih dipakai untuk berbisnis ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang untuk menunjang. Nanti kalau udah ada kemajuan, Ines harus menghitung lagi bagaimana menyiasati rumahnya supaya Ines lebih cepat lagi untuk mencapai kemajuan gitu. Nah, tetapi untuk jangka pendek, Ines mungkin merasa, oh gua tahun kelinci kemarin banyak masalah nih. Itu bukan karena Ines nggak ada keberuntungan, karena kelinci dengan kuda ada ciong, sedangkan Ines ciongnya kuda gitu toh. Nah bagaimana nanti di setahun naga Ines udah nggak ciong lagi. Nah sebagai panduannya Ines coba saksamai kalender Imlek 2575 ya, udah beredar kok itu ya. Bisa dibeli di online, bisa dibeli di Radio Sonora tentunya. Kalian promosi ya. Kita promosi itu bukannya sekedar mau jualan. Ya kalau jualan ya berapa banyak sih itu kalender ya. Nah tapi yang kita tujukan adalah bagaimana supaya kalender itu menjadi sarana buat pedoman bagi sahabat kita mencapai kesuksesannya gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan kesehatan, Ines tuh waktu lahir itu udah kuning gitu ya, kemungkinan besar masuk inkubator, tanya orang tua gitu ya. Jadi jaga itu level ya, kemudian jangan makan banyak yang berminyak karena dia punya empedu gampang berbatu. Kemudian masalah mata bisa karena juga bisa sesak napas juga ya, masalah tulang ya, masalah paru-paru juga harus dijaga oleh Ines gitu ya. Nah, jadi Ines sebaiknya juga belajar untuk mengurangi asupan garam yang keterlaluan dan perbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Karena apa? Karena kebanyakan daging selama ini. Sama kebanyakan gorengan. Nah, itu harus dikurangin ya. Jadi kita lanjut lagi ke Karawang nih Bakang, ada Hengki Sanjaya, HENKY Sanjaya. HENKY Sanjaya. Sanjaya pakai D enggak? Enggak, SANJAYA. Oke. 27 Mei 1985. 27 bulan 5 tahun 1985. Iya.
Jam lahirnya 10.30 Pak, pagi. Oke. Rumah yang cocok ini hadap mana? Kalau sekarang ini hadap selatan Pak Kang. Hadap ke selatan lambat ya. Oh, lambat. Walaupun dibilang nggak jelek tapi melambat. Yang bagus kalau ke timur atau ke timur laut gitu ya. Itu jauh lebih bagus gitu. Tapi untuk berbahaya menghadap ke selatan nggak ada. Oke. Nah kemudian pekerjaan sekarang ini sebagai karyawan di bidang peleburan besi dan permesinan untuk otomotif. Nah kalau mau usaha nih cocoknya di bidang apa Pak Kang? Sekarang istri ini jualan makanan bakmi. Oke, sekarang istri jual makanan bakmi. Kita nggak tahu cocok apa enggak karena data istri nggak ada toh. Oh data istri dia kasih Pak Kang ternyata. Namanya? Namanya Novita Mulyawan, pakai I. Novita Mulyawan. Mulyawan. Lahirnya 2 Maret 1986. 2 Maret 1986. Jam 3:10 pagi. Jam 3:10 pagi. Nah kemudian ini satu lagi Pak Kang, dia juga ngasih data anaknya Pak Kang. Nanti dulu deh. Oh nanti dulu Ya, ya. kita bahas satu persatu. Kalau lihat dari sini nggak cocok buat Novita dagang bakmi. Oke. Tapi cocok bikin bakmi mentah gitu. Ya, artinya apa? Dia cocok untuk jualan bakmi mentah, tapi nggak cocok untuk jualan masakan-masakan Asia. Dia lebih cocok ke masakan Eropa yang pakai tepung-tepungan gitu ya, roti-rotian gitu ya. Nah kedua-duanya punya kemampuan bisnis yang bagus. Walaupun Novita agak dalam berbisnis harus mengurangi rasa so taunya misalnya. Dua-duanya rajinnya bukan main dan dua-duanya punya kemampuan ya. Nah kalau kedua-duanya berbisnis di bidang berunsur kayu dominan atau air dominan atau campuran kayu dengan air, suksesnya bukan main gitu ya. Jadi harus ke bidang kayu atau air. Misalnya apa? Buka kafe snack, bukan kafe resto, kafe snack. Ya. Nah, cari tempat deh. Tempatnya kalau misalnya yang dagang adalah istrinya, harus menghadap ke barat atau menghadap ke utara. Tapi kalau yang dagang suaminya atau bersama-sama harus menghadap ke timur atau ke timur laut, misalnya begitu. Oke? Oke. Ini kita bisa lanjut ke anaknya Pak kan? Boleh, namanya? Anaknya ini satu namanya Tobias, Tobias, kemudian nama keduanya Hope, Hope, Sanjaya. Tobias Hope Sanjaya. 21 Maret 2017. 21 bulan 3 tahun 2017. ya. Jamnya 9:25 pagi. 9. Apa pekerjaan yang cocok untuk anak dan apakah kami bisa punya anak kedua Pak Kang? 9:25 ya. Apa pekerjaannya? Daripada pekerjaannya, mendingnya anak ini diarahkan dulu untuk sekolah ke bidang agroindustri, ke bidang industri makanan ya. Kemudian ke ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan ya. Tapi juga cocok misalnya ke industri pakaian gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan tadi apakah saya bisa dapat anak kedua ya. Nah, masalahnya kedua-duanya memang nggak gampang mendapatkan anak gitu ya. Satu ya, ada masalah pada sperma. Kedua juga ada masalah pada kandungan ya. Nah, kalau saya lihat di sini itu adalah bawaan lahir. Tapi kalau tidak minta bantuan kedokteran ini sepertinya nggak bisa gitu ya. Nah, saya bisa bantu dari penataan rumahnya misalnya untuk membantu. Tetapi itu tentu saja harus dilakukan dengan berbicara langsung melalui telepon ya. Minta ke Sonora untuk boleh bicara langsung. Oke, kalau gitu. Ini ada yang bertanya juga nih Pak Kang, ada Purnomo mau tanya harga kalender 2575 apa ada harga khusus Pak Kang untuk pendengar Sonora?
Kalau saya adalah penulisnya, saya pembuat. Yang dagang bukan saya, penerbit dan tokonya. Saya nggak punya wewenang apa-apa. Kalau itu Mas Purnomo silakan di Ya. order saja, Jadi- nanti bisa dijawab jadi- minimnya. jadi tolong harganya di- Pak. seperti apa. Tolong. Pak Kang, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Pak Kang. Ya. Oke. Sonora FM Justru Visi. Terima kasih sahabat Sonora, Anda sudah setia untuk mendengarkan Sonora Feng Shui di malam hari ini bersama Tony Wicaksono dan juga Pak Kang Hokian. Kita masuk ke segmen terakhir, mungkin ada sekitaran 3-4 pertanyaan yang akan ditanyakan. Tapi kita lanjut lagi Pak Kang. Iya, tapi saya mau menyampaikan satu hal bahwa dalam hal penerbitan buku, ya, yang punya kewenangan adalah penerbit dan toko buku, ya. Tadi disampaikan, saya bilang saya promosi ini bukannya soal saya mau laku banyak loh. Buat penulis itu nggak begitu berarti. Kenapa? Karena royalti itu nggak seberapa. Jadi kalau bertanya ke saya minta agak diskon, saya juga bingung loh. Saya nggak punya wewenang. Karena yang penting kalau dari Pak Kang mau berbagi ya. Ya, jadi bagi saya, kalau sebetulnya boleh nggak ngebikin, saya mendingan lebih irit waktu, tau gak? Tapi karena apa? Karena ini kan satu pengabdian yang harus saya bikin terus-menerus setiap tahun kan? Siap. Maka selalu hadir. Cuma sayangnya karena kesibukan sekali, bukunya nggak terbit di tahun ini gitu ya. Tahun depan apakah nanti terbit lagi Pak Kang 2025? Kita lihat, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan biasa ya. Iya. Kalau gitu kita lanjut di WhatsApp boleh Pak Kang? Ayo lanjut. Oke, ini ada Maria. Maria. Tapi Maria juga nanya nih Pak Kang, dia udah beli kalender Naga Kayu 2024. Di kalender itu ada saran khusus untuk melaksanakan kias tolak bala. Nah ini mohon pencerahannya untuk cara kias tolak bala yang harus dilakukan. seperti Kias tolak bala itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, ada yang harus sembahyang sesuai agamanya, misalnya berpuasa juga, atau menjalani novena di malam hari, atau bagaimana, misalnya mau meditasi atau segala macam, atau banyak berbuat amal, silakan gitu. Oke, Maria, oh ini nanya soal kakaknya. Kakak ini namanya Shen Qianli. Ejaannya CHEN Shen. KIANLI. Tanggal 27 November 1988. 27 bulan 11 tahun 1988. 88. Jamnya Jamnya 22.07. 2207. Pertanyaannya adalah jika beli rumahnya tahun depan, berarti 2024 ya, ini bagus nggak ya Pak Kang? Chen Qianli kan sionya naga. Naga di tahun depan ciong gitu ya. Ciong. Ciong itu artinya tidak selaras gitu. Jadi kalau orang lagi tidak selaras, apa yang dibuat biasanya bagus, kok ini akhirnya hasilnya nggak sesuai gitu ya. Seringkali Kalau dibeli dulu tapi nggak ditepatin itu kan masih boleh ya Pak Kang ya? nggak ada masalah kalau soal beli ya. Yang nggak boleh itu mulai merombaknya, merehabnya, ataupun pindah gitu. Oke, dan menepati juga ya. Kemudian dalam bisnis buka jasa traveling ini cocok nggak ya Pak Kang? Nah, buka usaha baru di tahun ciong nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Ya, nah kalau dia mau buka jasa traveling boleh karena sesuai, tapi jangan pada tahun ciong mulainya. Ya, yang Berarti nunggu di itu setahun lagi mulainya. atau gitu ya, Pak Kang, ya? Kenapa? Nunggu setahun lagi kalau gitu ya? Ya, atau mulainya sebelumnya, cari waktu yang bagus sebelum tahun baru Imlek. Oke, karena masih ada sekitaran 2 bulan lagi ya berarti ya? Ada sebulanan lah ya. Ya, sebulanan, oke. Sudah cukup berarti untuk yang Chen Qianli ya Pak Kang ya? Oke. Oke, kita lanjut ini ke Eugenia.
Eugene. Eugenia disambungkan. Wanita Wanita Bakang. Eugenia. Eugenia. Ya, Eugenia 13 Maret 2001. 13 bulan 3 2001. Jamnya 7 pagi, Bakang. Jam 7 pagi. Saya mahasiswi, ini baru saja lulus kuliah nih, Bakang. Sedang mencari kerja. Unsur bidang usaha atau pekerjaan apa yang paling cocok untuk saya, Bakang? Oke, kalau kita berbicara soal kecocokan, maka Eugenia lebih cocok berbisnis daripada bekerja sama orang lain. Oke. Nah, tetapi kalau belum ada pengalaman tentu lebih baik bekerja dahulu. Hanya saja bekerjanya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena orang kalau udah kelamaan kerja untuk balik lagi menjadi pebisnis biasanya menjadi khawatir gitu ya. Nah, kemudian bidang yang cocok adalah yang berunsur banyak sekali. Semua yang berunsur apapun cocok asal jangan yang ada apinya. Jangan yang ada listriknya. Api masak-memasak nggak boleh gitu ya. Oke. Atau yang ada mesin-mesin yang ada listriknya nggak boleh. Oke. Kemudian dia menanyakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Kesehatan sebetulnya dia nggak ada masalah, yang penting jaga lambungnya saja ya. Lambungnya gampang kena masalah kalau telat makan. Oke, jangan telat makan. Ntar penamah ya, Bakang ya. Iya, Nah, ini terakhir handicap nih, Bakang. nggak ada. Buat dia boleh dibilang nggak ada handicapnya. Oke, Ya. bagaimana dengan jodoh? Percayakan kepada Tuhan ya, Bakang ya, kalau soal jodoh. Kalau jodoh sebetulnya nggak ada masalah juga buat dia, kecuali memang ada penataan di rumah yang keliru. Misalnya kompor bersebelahan dengan kamar tidur, kompor berhadapan dengan air, di sebelah barat daya ada cekungan ya. Nah, kalau berbicara mengenai jodoh, sebaiknya Eugenia menyimak video mendobrak hambatan jodoh. Oke, semoga menjawab ya untuk Eugenia. Kita lanjut lagi nih ke Jessica Yolanda, Bakang. Jessica Yolanda. Jessica double S dan pakai C. Ya, Yolanda. 18 bulan 6 tahun 2003. 18 bulan 6 Tahun 2003. 2003. Jamnya 15.08 sore. Oke. Apa saja yang perlu saya waspadai dan perhatikan untuk tahun depan, berarti tahun baru Imlek nanti, Bakang? Jessica sio kambing ya, sio kambing itu ciong, jadi harus banyak yang diwaspadai pada setiap bulannya pun. Nah, untuk itu hitung berapa kadar keberuntungannya. Nah, kadar keberuntungan itu harus menjumlahkan nilai usia sio, nilai tanggal lahir, bulan lahir Imlek, dan nilai jamnya. Sionya Jessica sio kambing, lahir pada bulan 5 Imlek ya, dan jamnya jam antara 15 sampai 17. Itu lihat di kalender, ada nilai-nilainya dijumlahkan berapa potensinya. Kalau potensinya bagus, nilainya di atas 5, maka walaupun sedang ciong, sedang tidak selaras, keberuntungannya justru baik, begitu maksudnya ya. Dan satu hal juga yang harus dijaga oleh Jessica adalah masalah livernya ya, dan matanya ya. Jadi kesehatan mata, liver, empedu harus diwaspadai. Kurangi makanan-makanan yang berlemak. Oke. Selain itu warna baju yang sebaiknya digunakan apa, Kang? Warna hijau. Warna hijau ya. Dan untuk yang dihindari apakah ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti hanya cukup pakai hijau saja ya. Iya, kalau hal-hal lainnya ya tentu saja tolong dilihat di kalender. Dan kemudian yang kedua adalah menyimak video bulanan pada FSE, karena setiap bulannya diupload bagaimana fenomena setiap sio pada setiap bulannya dan potensi keberuntungannya seperti apa, dijelaskan di sana. Oke, Bang. Kita satu pertanyaan lagi, semoga cukup ya, Bang. Oke. Kita ke Adi Suyatmo. Adi
ADI Suyatmo pakai Y. Suyatmo Pakai N Pak Kang. Su Adi Suyatmo, tanggal lahirnya di 2 Juni 2 bulan 6 tahun 81. tahun 81 Jam lahirnya 8 pagi. jam 8 pagi. Pertanyaannya, hadap rumah yang bagus, pekerjaan yang cocok dan kesehatan Pak Kang, silakan. Oke, masalah kesehatan yang nggak ada yang terlalu fatalis ya gangguannya. Sebab pada waktu lahir memang kuning, tapi kuningnya itu cuma agak gitu ya, nggak parah ya, ada kecenderungan ke arah sana. Kemudian juga ada pada gangguan pada pencernaan, tapi juga nggak banyak gitu, nggak berat gitu ya. Yang penting kalau kebiasaan makannya teratur, yang nggak ada masalah lah. Nah, lain daripada itu adalah gangguan bagi bisnis gitu ya. Nah, Adi sionya ayam. Di tahun kelinci ciong, tapi sebentar lagi liwat nih. Di tahun naga keberuntungannya bagusnya luar biasa, harus dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Ada dijelaskan di kalender. Tetapi satu hal yang menjadi bawaan lahir, Adi itu keras kepala gitu ya, dan pendendam. Nah, kedua hal ini, keras kepala dan pendendam, harus dibuang jauh-jauh kalau Adi mau keberuntungannya bagus. Kalau itu bisa dihindari, memang kalau kita bicara gampang, tapi dipraktekkan kan nggak gampang sebegitu gampang gitu ya. Nah, kalau itu bisa betul-betul disikapi baik oleh Adi, maka keberuntungannya Adi itu bakal cepat melonjak tinggi. Sukses deh. Oke, semoga menjawab ya untuk Adi Suyato, dan ini juga sudah menjadi akhir dari perjumpaan kita Pak Kang. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sony Wicaksono, sukses untuk Anda, sehat selalu, selamat malam, salam buat semua kru yang sedang bertugas di studio, salam untuk sahabat Sonora.